Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu struktur dan kebahasan teks ceramah. Yang pertama yaitu struktur teks ceramah. Jika kalian pernah menyimak orang yang sedang berceramah atau pernah melihat naskah ceramah, kalian dapat menganalisis dari apa yang disampaikan dari ceramah tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kalian temukan dari teks ceramah tersebut, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan, berupa penegasan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua yaitu isi, berupa argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang membuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga yaitu penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan. Selanjutnya di sini Ibu ada contoh analisis struktur teks ceramah. Yang pertama yaitu adanya pendahuluan. Nah, di sini ada contohnya, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Dari contoh yang Ibu sampaikan tadi, bagian itu mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa dalam masyarakat. Yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen, yaitu fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan antar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, teks yang Ibu bacakan ini, teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Contoh yang ketiga yaitu penutup atau penegasan. Nah, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Dari contoh yang Ibu bacakan ini, bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Materi kita selanjutnya yaitu kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yaitu saya, aku. Mungkin juga menggunakan kata kami apabila penceramahnya mengatakan nama kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara.
Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu peistilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, yaitu dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah misalnya sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Contohnya berupa intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Nah, dari contoh ini terdapat pengistilahan berkenaan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan seperti sebelumnya. Itu kemudian pada akhirnya sebaliknya berbeda halnya, namun. Contoh, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Nah, contohnya di sini terdapat disebabkan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lainnya. Contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Dari contoh tersebut, itu termasuk dengan menduga-duga. Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja persuasif. Kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus. Contoh, kita seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita juga, generasi muda, kita agar menjadi generasi yang bersahaja. Dari contoh yang Ibu sampaikan tadi, terdapat kata menggunakan kata mari. Nah, itu termasuk dengan kata kerja persuasif. Nah, sekian dulu materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri materi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.